Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 5 ya, mengenai GGL induksi. Jadi ini merupakan kesimpulan dari video-video sebelumnya yang bisa diakses di Classroom. Jadi kita telah belajar bahwasanya dari hukum Faraday ya, bila terdapat perubahan fluks magnet ya, maka akan bisa dihasilkan gaya gerak listrik. Percobaannya yang dulu itu ya, jadi ketika ada magnet digerakkan di dekat alat ukur, maka bisa terukur adanya arus listrik di sana ya. Jadi gaya gerak listrik ada jika ada perubahan flux ini ya. Jadi persamaannya perubahan flux terhadap waktu dikalikan dengan N adalah jumlah lilitan. Jadi kalau ada kawat, berapa lilitan yang ada di situ. Kemudian karena kita tahu flux adalah B dot A ya, atau kalau dirumuskan adalah besarnya B kali besarnya A kali cos theta, dengan theta adalah sudut antara vektor B dan A ya, vektor medan magnet dan luas, maka kita bisa tuliskan GGL induksinya adalah minus N kemudian turunan dari flux ya, fluxnya adalah BA cos theta. Selain hukum Faraday, kita juga mempelajari mengenai hukum Lenz ya, untuk menentukan arah dari GGL induksi. Jadi misalkan kalau kita punya kumparan kawat ya, lingkaran, kemudian ada medan magnet di situ. Ya, digerakkan dekatkan ya, arahnya ke sana. Jadi perubahan fluksnya itu arahnya akan ke kanan ya. Nah, kita tahu bahwa dari perubahan flux itu, maka pada kumparan kawat ini akan mengalir arus. Ya. Jadi menentukan arahnya dengan hukum Lenz itu dari medan magnet yang dihasilkan itu medan magnetnya melawan. Ya, jadi ada medan magnet yang melawan. Kalau ini arahnya ke kanan, berarti nanti medan magnetnya arahnya ke kiri seperti ini. Ya. Nah, medan magnet itu yang dijadikan dasar untuk menentukan arah dari arus induksi yang melewati kumparan ini. Ya, jadi nanti kalau medan magnetnya ke kiri, berarti arah arusnya, masih ingat dulu yang filsafat ya, pakai aturan tangan kanan, maka arah arus induksinya adalah ini, arah ke atas ini. Nah, dari hukum Faraday yang kita sudah pelajari tadi, untuk mendapatkan GGL induksi, kita harus ada perubahan flux ya, di mana flux adalah B dot A. Jadi ada 3 faktor di situ yang berpengaruh, ya, di mana B dot A itu sama dengan B kali A kali cos theta. Ya, B-nya medan magnet, A-nya luas kumparan kawatnya ya, loop kawatnya, kemudian theta adalah sudut antara B dengan A-nya. Tolong dipelajari lagi arah-arah dari B sama A. Ya. Jadi karena ini perkalian dot product, maka yang berpengaruh adalah komponen dari B dan A yang searah. Ya. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, Faraday ini, jadi tadi dibahas GGL induksi dihasilkan dari perubahan flux. Jadi ada 3 faktor yang berpengaruh di situ, ya. Jadi cara mendapatkan GGL induksi itu dengan 3 cara ya. Pertama adalah perubahan medan magnet, ya, dengan cara merubah medan magnetnya. Cara yang kedua adalah dengan merubah luasan kumparannya, loop kawatnya. Ya. Kemudian cara yang ketiga adalah mengubah sudutnya, ya, sudut antara B dengan A-nya. Ya, contohnya ini yang perubahan B yang tadi ya, yang Lenz tadi. Jadi kalau medan magnetnya didekatkan, maka medan magnetnya akan semakin besar. Ya, dengan cara itu nanti kita dapatkan GGL induksinya. Itu untuk perubahan medan magnet atau B.
Untuk perubahan luasnya sudah dibahas ya. Jadi kalau misalnya kita punya setting seperti ini, kemudian ini ada medan magnet yang masuk ke dalam, ya. Kemudian ini ada rel kawat, ya. Ini kemudian nanti ini jadi membentuk loop tertutup, ya. Nanti ini yang batang L ini bisa kita gerak-gerakkan. Nah, ketika kita gerakkan akan terjadi kan ini membentuk luas ya, loop ini. Luasan dengan panjang L, kemudian ini adalah lebarnya. Ya. Jadi kalau ini batang ini kita gerakkan ke kanan misalnya, maka akan terjadi perubahan lebarnya ini. Ya, sementara L-nya tetap. Tapi nanti jadi berubah A-nya. Nah, kalau A-nya berubah sesuai hukum Faraday, maka bisa menyebabkan perubahan flux, ya, yang nanti akan menghasilkan GGL induksi. Cara yang ketiga adalah merubah sudut antara B dengan A-nya. Contohnya ini. Jadi ini banyak dipakai sistem ini untuk generator, ya. Generator arus bolak-balik atau arus AC. Jadi kalau kita lihat ini ada medan magnet dari utara ke selatan, ini medan magnetnya tetap ya. Kemudian ada loop kawat di dalam ini, luasannya tetap, tapi ini diputar. Ya, loopnya ini diputar. Jadi sudut B-nya arahnya ke sana, ya, dari utara ke selatan. Kemudian A-nya tetap besarnya, ya. B-nya tetap, A-nya tetap, tapi sudut antara B dan A-nya berubah-ubah terus. Ya, maka ini kalau tetanya kita ubah, ya, di sini cos tetanya berubah, maka fluxnya juga nanti bisa berubah. Nanti akan menghasilkan GGL induksi. Untuk perubahan, contohnya ya, untuk perubahan medan magnet, kita akan bahas kemudian. Kita lihat dulu untuk perubahan luasnya. Ya, kalau misalnya yang tadi ya, sistem tadi ada rel, sejajar, kemudian ini ada rangkaian tertutup ya, diberi resistor. Kemudian ini batangnya bisa kita gerakkan, maka kita lihat di sini B-nya tetap ya, masuk arahnya. Kemudian sudutnya luasnya A-nya gimana? A-nya berubah ya, karena ini ketika digeser ke sana, maka lebarnya ini jadi berubah. Jadi A-nya juga berubah. Tapi kita lihat B-nya arahnya masuk, kemudian ini luasannya arahnya sama ya, bisa ke dalam bisa keluar. Jadi tetanya tetap. Jadi dalam kasus ini B-nya tetap, tetanya tetap, yang berubah adalah luasnya. Ya, kalau kita lihat di sini D tadi kan D theta per dt ya, tetanya BA cos theta. Ya. Maaf, D flux ya, D pi, D flux per dt. Ya, fluxnya BA kali cos theta. Kita tahu B-nya tadi tetap ya, B. Kemudian A-nya itu luasan kawat ini tertutup ini. Luasannya berapa? Ini panjang kali lebarnya. Panjangnya tetap ya, L. Ini. Nah, lebarnya ini yang berubah-ubah. Jadi, ini sebagai variabel. Misalnya kita sebut variabelnya X. Ya. Kemudian tetanya gimana? Tetanya tadi sudut antara B dan A tetap ya. Tetap karena cos 0. Ya, kalau cos 0 kan 1. Ya, kita lihat di sini N-nya lilitannya kebetulan jumlah lilitannya hanya 1. Jadi kita masukkan 1. Kita tahu B-nya tadi tetap ya, B-nya tetap, L-nya tetap, ininya tetap 1 ya. Maka nanti yang tinggal variabelnya dx. Ya, jadi dx per dt, kita tahu dx per dt apa kecepatan ya, V. Maka kita bisa tuliskan GGL induksinya adalah minus B L kali V. Untuk GGL induksi karena perubahan sudut, tadi sudah diterangkan ada B yang arahnya ke sana, kemudian ada A, B-nya tetap ya, besarnya B tetap, kemudian luas loopnya juga tetap, yang berubah adalah sudutnya. Jadi tadi kalau kita lihat D flux ya, D fluxnya dimana fluxnya BA kali cos theta.
Nah, tetanya itu bisa kita nyatakan dengan omega T. Maka kalau kita turunkan minus N d flux per dt, jadi fluxnya jadi apa ini ya? Yang ini kita turunkan B-nya tetap, A-nya tetap, yang berubah hanya cos omega T-nya. Jadi nanti ini N B kali A tetap, nah yang berubah ini cos omega T. Nanti kita dapatkan hasilnya turunannya adalah sin omega T. Jadi ada N A B omega kali sin omega T. Nah ini yang GGL induksi yang kita hasilkan. Ya ini biasanya dipakai untuk generator. Nah ini nanti yang kita pakai di bab 6 nanti untuk membahas mengenai arus bolak-balik.